tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa selaku Dewan Syuro Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pusat. Falahi tafadhal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin di depan supaya kalau hujan saya juga berasa hujan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqan liyakuna lil 'alamin nadira. Alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi idnihi وسراجا منيرا الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang pertama adalah Ketua Panitia dan juga seluruh panitia yang mengadakan acara ini. Alhamdulillah setelah sekian lama menginginkan ada acara, alhamdulillah akhirnya terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan Allah menggantikan dengan pahalanya di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati juga yang terhormat Bapak Kepala Desa yang tadi sudah menyampaikan sambutan kepada kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya dalam takwa kepada Allah dan memudahkan di dalam tugas-tugasnya untuk melayani masyarakat Desa Parakan Jaya. Ya Bu? Amin Bu? Ya baik. Kemudian juga yang saya hormati dari kecamatan, ya Bapak Wakil dari Pak Camat, juga mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau ya di dalam khidmah kepada Kecamatan Kemang. Ya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian para ulama, habaib yang hadir, wabil khusus Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, matta'anallah tula hayatih, wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ulama, para tokoh yang hadir, asatidat, para tokoh masyarakat, dan juga anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita dengarkan ceramah ya Bu? Berarti saya tinggal tutup Fatihah aja ya. Iya. Jadi itu tadi disampaikan sama Pak Kades. Saya itu tadi di rumah saya kan dekat di sini. Jadi ba'da ismakan, alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ditahan ya karena doa antum semua juga, karena juhud antum semua juga, sehingga acara ini alhamdulillah bisa terselenggara. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, saya ini berkeliling terus ya. Jadi Majelis Rasulullah ini sudah punya cabang 11 provinsi 5 negara ya. Jadi kerjaan saya keliling. Bulan yang lalu saya di Majelis Rasulullah Singapura ya mengisi di sana. Kemudian seminggu yang lalu saya ke Aceh ya mengisi juga di Aceh. Kemudian baru kemarin ini pulang dari Bali 4 hari ada acara konferensi internasional ulama se-ASEAN, saya diundang, dan malam hari ini ada di Parakan Jaya. Alhamdulillah. Ya. Besok saya sudah kembali lagi ke Jakarta, besok malam acara di Majelis Rasulullah Pusat. Bagi yang ingin hadir, silahkan hadir ya, insya Allah di Masjid Al-Munawwar Pancoran, Jakarta Selatan. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, Majelis Rasulullah ini didirikan oleh Allah yarham adik saya, adik kandung saya, Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa, rahimahullah ta'ala anhu. Beliau sudah meninggal. Dan memang dikhususkan dulu awal-awalnya buat anak-anak muda, ABG, ya nak ya, para ABG, para remaja, para pemuda, para pemudi, itu dari awal memang seperti itu.
Waktu itu Habib Muntir ditanya kenapa banyakan yang direkrut adalah ABG. Karena kata Habib Muntir, kalau yang ngisi masjid pengajian itu rata-rata orang tua, ya Bu. Kalau diundang acara pengajian yang hadir anak-anak mudanya pada hadir enggak? Kalau di Parakan Jaya pada hadir, amin. Kalau lihat wajahnya nih wajah orang soleh semua, amin. Perempuannya para solehah semua, amin. Nah tadi Pak Kepala Desa juga dari kecamatan menyampaikan ada bahaya narkoba dan sebagainya. Itu rata-rata yang kena anak-anak muda. Nah oleh sebab itulah maka Habib Muntir mengadakan majelis Rasulullah waktu itu Jabodetabek saja. Setelah beliau meninggal saya lanjutkan. Alhamdulillah sekarang 11 provinsi 5 negara. Dan salah satunya adalah di sini. Ini milad yang ketiga ya anak-anakku ya. Yang ketiga milad dari KBMRS. KBMRS itu singkatan keluarga besar Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga sudah 3 tahun. Ndak terasa sudah 3 tahun. Ya makin lama makin banyak. Dulu saya ingat masih hadroh sedikit aja ya dulu ya. Sekarang Masya Allah ini. Yang hadir di acara maulid aja begini banyaknya. Alhamdulillah. Hirabbil alamin, mudah-mudahan senantiasa berkah KBMRS salah benda. Allah jaga daripada keburukan. Allah besarkan majelis ini di sini sebesar-besarnya. Allah berikan keberkahan. Allah jauhkan desa Parakan Jaya dan juga kecamatan Kemang dari narkoba, dari tawuran, dari perzinahan, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat, tadi Habib Alwi sudah menceritakan banyak tentang akhlak Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan kenapa Bapak Ibu sekalian kita mengadakan maulid Nabi. Ya, seringkali ada yang bilang, Bib, ini maulid ini dalilnya apa? Ada enggak dalilnya dari Quran, dari hadis? Saya katakan kalau kita benar-benar baca Quran, maka kita akan dapatkan dalil tentang maulid para nabi. Bapak Ibu sekalian, nabi itu beda sama orang biasa. Ya, jangan disamain. Karena sering orang bilang, ngapain ngadain maulid? Berarti sama aja dengan ulang tahun. Beda banget ya Bu. Kenapa beda? Karena di dalam Al-Quran dikatakan maulidnya seorang nabi itu jauh dibanding orang biasa. Penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala, penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan, sakinah, mawaddah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya bahwa maulidnya nabi itu ada dalam Quran? Di surah Maryam, surah yang ke-19, ayat yang ke-33, Allah sebutkan tentang maulidnya Sayyidina Isa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala di situ dikatakan ketika Nabi Isa, Bu, tahu Nabi Isa, Bu? Siapa, Bu? Bukan tetangga kita, bukan. Ya, Bu, ya. Nabi Isa itu adalah nabi yang tidak punya ayah. Dia hanya punya ibu. Ketika beliau lahir dalam keadaan masih dibuai, masih bayi, baru lahir, masih merah. Kemudian dia mengucapkan salah satu katanya diabadikan di dalam Al-Quran, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Sadaqallahul azim. Kata Sayyidina Isa yang masih bayi, Bu. Bu, saya mau nanya, kalau bayi itu bisa ngomong enggak? Gimana ngomongnya bayi? Benar tuh, ya. Oe gitu katanya ya. Nah, itu bayi manusia biasa. Tapi Sayyidina Isa alaihissalam masih bayi baru lahir sudah bilang seperti itu. Di antara kata-katanya, wassalamu alayya yauma wulidtu. Apa katanya? Keselamatan, keberkahan, pahala, ketenangan, kedamaian, ketentraman pada hari saya dilahirkan. Kata Nabi Isa. Kalau Nabi Isa lahirnya ada keberkahan, ada pahala, ada keselamatan. Nabi Muhammad ada enggak? Ada enggak keberkahannya?
ada dong ya. Hadirin wal hadirat, kalau Nabi Isa aja dikatakan salamu alayya yauma wulidtu, keselamatan keberkahan pada hari saya dilahirkan, apalagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad. Jadi yang bilang Nabi Isa lahirnya ada keberkahan adalah disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Itu Allah yang katakan seperti itu. Berarti maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih berkah lagi, lebih berpahala lagi, lebih juga banyak manfaatnya lagi. Maka kita mengadakan peringatan maulid. Beb, kata mereka, itu kan kata-kata Nabi Isa. Ada enggak yang kata-kata Allah langsung yang bilang bahwa Nabi itu kalau lahir ada keberkahan? Di ayat ke-15-nya surah Maryam itu kata Allah Subhanahu wa taala ketika lahirnya Nabi Yahya. Ada yang tahu Nabi Yahya? Ada yang namanya Yahya di sini? Cungkan tangannya. Ada enggak? Malu mau ngacung Bib. Nanti sama Habib suruh ke depan lagi ya. Saya kasih sorban nanti. Hadirin wal hadirat, Nabi Yahya itu adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika beliau lahir kata Allah, ini Allah yang bilang. Kalau tadi yang bilang Nabi Isa, ini sekarang Allah yang bilang. Kata Allah apa? Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atu hayya. Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa salamun alaihi. Keselamatan, keberkahan, pahala, ketenangan, kedamaian, ketentraman pada hari Nabi Yahya dilahirkan. Jadi yang bilang bahwa para nabi itu lahirnya beda dengan kita, ada juga keberkahannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Nabi Yahya ada keberkahan, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dalil namanya ya. Kalau kita benar-benar baca Quran ketemu. Kalau kita hati kita cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati kita nggak cinta, dikasih 1000 dalil nggak percaya. Ya. Hadirin wal hadirat, lalu ditanya lagi, Bib, tadi kan dalam Quran, ada nggak di dalam hadis yang sahih bahwa lahirnya Nabi itu beda dengan lahirnya orang biasa? Ada. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, yaitu hadis sahih Muslim, dikatakan apa? Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda ini mempuasai hari Senin dan Kamis? Yaitu Senin Kamis adalah puasa sunnah. Ditanya Rasulullah sama para sahabat, ya Rasulullah kok puasa Senin dan Kamis? Apa jawab beliau? Dalika fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Senin itu saya dilahirkan dan juga saya diangkat sebagai nabi. Ya, dalam fi ba'd riwayatin dikatakan unzila alayya, dalam riwayat yang lain dikatakan unzila alayya al-Qur'an. Pada hari itu juga saya diturunkan Al-Qur'an. Yang bilang pada hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau beribadah dengan puasa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi saja puasa pada hari lahirnya beliau, menunjukkan lahirnya seorang Nabi itu beda dengan orang yang lain. Hadirin wal hadirat, kita jangan merasa ragu-ragu. Bib, ini kita ngadain maulid ini dalilnya apa? La ilaha illallah. Udah Quran, udah dalam sunnah, ya. Masih kurang juga, Bib. Ada nggak sahabat yang memuliakan maulid Nabi? Ini ada yang nanya lagi. Ya,
Hadirin wal hadirat, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu dikatakan pada waktu penentuan tahun pertama umat Islam itu para sahabat terbagi menjadi 4 pendapat. Sebagian menyatakan tahun baru Islam kita mulai saja sejak lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi bilang jangan, kita mulai saja sejak beliau diangkat sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga bilang jangan, kita lakukan tahun baru Islam pada saat Rasulullah hijrah. Yang keempat bilang jangan, pada saat beliau wafat. Dari hasil musyawarah itu kemudian yang diputuskan adalah pada saat beliau hijrah, maka disebut tahun baru hijrah. Tapi enggak ada tuh sahabat yang bilang gitu bid'ah. Ya. Ngapain Maulid Rasul itu enggak ada bedanya, itu bid'ah. Ada enggak yang begitu? Ada yang begitu, ya. Sahabat aja bilang enggak apa-apa. Mereka ngajukan usul. Ya, salah satu usulnya Maulid Nabi, menunjukkan sahabat itu menghormati kepada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat aja memuliakan, mengutamakan, mengistimewakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Sallu 'alan nabi. Sallu 'alan nabi. Sallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat. Lalu orang-orang ini nanya lagi sama saya, oke Habib, ayatnya ada, hadisnya juga ada, athar sahabat juga ada, tapi Bib kalau baca kayak tadi yang dibaca sama tim hadroh, yaitu Maulid Dia Ulami atau Maulid Simtud Durar, Maulid Habsyi, atau Maulid Diba, atau Maulid Barzanji, atau Burdah, atau yang lain, itu dalilnya ada enggak Bib? Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim, hadis riwayat siapa? Bukhari wa Muslim, hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Dikisahkan tentang seorang sahabat tadi disebut oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, yaitu sahabat yang namanya Sayyidina Hasan ibni Thabit radhiyallahu an. Sayyidina Hasan pada suatu ketika pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an wa ardah, waktu itu Sayyidina Hasan tiba-tiba berdiri di Masjid Nabawi, lalu kemudian beliau bersyair, syair-syair seperti yang tadi itu, ya. Ini kan Maulid, ini kitab Maulid isinya adalah syair-syair tentang keutamaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bersyair memuji keutamaan Rasulullah di depan Sayyidina Umar, waktu itu beliau masih khalifah. Tiba-tiba Sayyidina Umar mendelikkan matanya, melotot. Lalu Sayyidina Hasan berkata, wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, saya pernah berdiri di masjid yang mulia ini, tempat yang mulia ini, di depan orang yang lebih mulia dari Anda wahai Amirul Mukminin. Lalu saya membaca seperti ini, syair-syair keutamaan Sayyidina Muhammad SAW. Lalu beliau kemudian berkata, ya Allah, tolonglah lidah Hasan dengan Jibril alaihissalam. Wahai Abu Hurairah, apa kamu mendengar? Abu Hurairah langsung bangkit, iya saya jadi saksi, saya mendengar. Sejak itu Sayyidina Umar enggak pernah mencela lagi Sayyidina. Jadi kita membaca Maulid seperti tadi itu mengikuti sunnah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apa yang salah dengan acara kita? Bilang bid'ah, bilang enggak ada contohnya. Bahlul, ya. Siapa yang bahlul? Ya. Yang seperti itu, karena memang nggak mau buka, ya. Kalau kita buka hati kita, dan juga ada lagi yang nanya, Bapak Ibu sekalian, ini supaya kita nih jelas betul, ya, bahwa para ulama kita itu bukan orang bodoh, ya. Yang ngadain Maulid dari awal itu berilmu, ya. Mereka bukan orang sembarangan, ya.
seorang ulama ahli Quran, ya. Tadi saya katakan ya di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan raja yang pertama kali ngadain maulid besar-besaran namanya Raja Mudzaffar, ya, Abu Sa'id Al-Kukburi, ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini seorang ulama ahli tafsir luar biasa, kitabnya Tafsir Ibnu Katsir sampai sekarang orang semua baca, ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa kana ya'malu al-maulid fi Rabi'il Awwal wa yahtaqilu ihtiqalan hailan. Beliau Raja Abu Sa'id Al-Kukburi ini mengadakan maulid besar-besaran pada bulan Rabiul Awal. Wa kana mutawadhi'an wa aqilan adilan rahimahullahu ta'ala anhu wa akrama mathwah. Didoain sama Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala anhu. Dia adalah seorang raja yang adil, yang jujur, yang juga alim. Mudah-mudahan Allah mencintai beliau. Enggak dikatakan bid'ah itu raja ngadain maulid besar-besaran, ya. Enggak kayak orang sekarang yang lebih alim dari Imam Ibnu Katsir, ya. Alim jenggotnya aja panjang, ya. Tapi ilmunya ya begitulah, ya. Masih kurang juga ada seorang imam yang lain, ulama besar ahli hadis, pengarang kitab Mizanul I'tidal, itu kitab pegangan dalam ilmu hadis. Ulama besar, hafal 100.000 hadis, berikut sanad dan matanya. Beliau katakan tentang Raja Abu Sa'id yang ngadain, beliau ini seorang sunni yang asli. Wa yuhibbu al-fuqaha wal muhaddithin. Beliau adalah seorang pencinta ahli fikih, pencinta ahli hadis. Yang bilang siapa? Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala anhu, yang kitabnya tentang hadis dipelajari sampai sekarang, termasuk sama orang-orang yang bilang bid'ah itu, ya. Hadirin wal hadirat, dari semua ini jangan kita kemudian ragu-ragu mengadakan maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, haul dan lain-lain, karena semua itu ada dalil-dalilnya, ya. Hanya kalau belum pada tahu, mungkin karena ilmu kita kurang. Kalau bahasa saya kurang jalan-jalan, ya Bu. Kurang apa Bu? Jalan-jalan itu bukan hanya ke mall Bu, ya. Jalan-jalan itu baca kitab itu juga jalan-jalan, ya. Kalau para ulama itu dia kurang jalan-jalan, artinya kurang baca kitab, ya. Makanya jadi kayak kacamata kuda. Tahu kuda kalau dikasih kacamata Pak? Kuda itu kalau kasih kacamata gimana? Gini kan? Dia cuma lihatnya ke depan aja, nggak bisa noleh-noleh, gitu ya. Nah orang kalau kurang jalan-jalan kitab, itu jadinya kayak gitu terus aja. Pokoknya apa, wah diikutin dari gurunya, dia nggak tahu sebelah-sebelah orang juga punya guru, gitu kan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, ya, bahwa sebentar lagi kita ada yang disebut dengan malam pergantian tahun. Habibana Mundhir bin Fuad Al-Musawa rahimahullah ta'ala anhu mengingatkan kita semua bahwa malam tahun baru, terutama nih anak-anakku sekalian, ya, para remaja putri, remaja putra, kata Habib Mundhir, malam tahun baru itu adalah malam-malam yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jutaan orang di seluruh dunia berjoget, narkoba, pesta seks, sampai kemudian kondom di mana-mana, itu dilakukan pada malam-malam tahun baru. Maka saya ingin menyampaikan di sini, takutlah kita semua kepada Allah. Sayanglah kita kepada Sayyidina Muhammad. Jangan kita isi malam tahun baru dengan maksiat kepada Allah, karena itu menghalalkan azab Allah. Kita isi tahun baru dengan hal yang bermanfaat, zikir sama Allah, salawat kepada Sayyidina Muhammad, ngaji Al-Quran, atau hal-hal yang baik, sholat tahajud. Jangan kita gunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah. Nanti desa kita, kecamatan kita kena azab sama Allah. Allah Maha berkuasa. Cianjur itu tadi dikatakan nggak ada gunungnya berapi, tiba-tiba Allah goyangkan tanahnya semua, tenggelam orang-orang itu semua, sampai korbannya lebih 300 orang. Artinya apa? Allah Maha berkuasa untuk menjatuhkan
azab kepada siapa yang bermaksiat dimanapun. Walaupun di daerah yang orang bilang nggak bakalan mungkin, ini mah nggak ada gunung berapinya, aman insya Allah. Ini mah nggak ada lautnya, nggak akan kena tsunami. Allah maha berkuasa jatuhkan azabnya dimanapun dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jangan sampai kita menantang azab Allah. Ya, isi tahun baru dengan hal yang bermanfaat. Ya, gaungkan hal-hal seperti ini. Kita baca ratib, kita baca wirid, kita baca zikir, kita baca Al-Quran, kita baca salawat. Lakukan hal-hal yang baik supaya malaikat azab yang mau turun itu nggak jadi. Ya Allah, saya mau nurunin azab ini, orang pada salawat semua malam ini ya Allah. Di Parakan Jaya, di Kemang, saya nggak ada tempat mau nurunin azab ya Allah. Maka disuruh dipindahin di tempat yang lain, azabnya diturunkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini semua mengilhami kita di hari ulang tahun KBMRS yang ketiga, keluarga besar Majelis Rasulullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya di dalam taat sama Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan dimudahkan bayar hutangnya, amin. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan sakitnya, amin. Yang sedang punya masalah mudah-mudahan dimudahkan masalahnya, amin. Dan yang punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, mudah-mudahan Allah mudahkan zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah bibarakati sayyidir rasul sallallahu alaihi wasallam, barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabul hajatukum wa hajatuna. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Fa aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a